Halo semuanya, ketemu lagi di bagian kedua, part 2. Bagi yang belum nonton part 1-nya mengenai tujuan kenapa kita mau menyekolahkan anak, boleh ditonton dulu karena itu penting banget untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengapa kita mau menyekolahkan anak kita. Nah, di part 2 ini tujuannya saya itu adalah menciptakan satu awareness, kesadaran apa aja sih yang diperlukan untuk anak bisa bersekolah dengan efektif dan baik. Jadi school readiness ya, bukan untuk secara spesifik ya. Untuk spesifiknya itu akan ada di part-part berikutnya karena akan terlalu panjang. Oke. Nah, saya selalu berpikir start with why-nya ada di part 1 supaya kita lebih mengerti mengapa kita perlu melakukan sesuatu atau anak perlu sesuatu. Kemudian di part 2 ini adalah find the what ya. Jadi kita menemukan apa aja sih yang diperlukan. Kemudian part-part berikutnya adalah find the how. Bagaimana cara kita melakukannya. Nah, part 2 ini kita akan bahas tentang school readiness, tapi ini lebih untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah mainstream ataupun sekolah inklusif ya. Untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah khusus untuk autisme ataupun homeschooling mungkin beberapa tidak berlaku, tidak penting, tapi kalau memang bisa kenapa tidak. Oke. Nah, yang pertama kita punya 9 school readiness ya. Yang pertama ini ada namanya boundary atau rules ya. Jadi itu penting, batasan yang ada di sekolah ataupun di dalam kelas ya. Jadi anak harus tahu, saya itu harus mengikuti aturan di dalam kelas. Ada aturan tertentu di sekolah, di kelas, bahwa kalau guru perintahkan atau guru suruh apa, ya saya harus dengar gitu ya. Nggak boleh saya suka-suka lari keliling-keliling kelas, ngambil barang orang lain sembarangan, mukul temen ya. Terus juga anak harus tahu bisa nunggu, jadi perlu menunggu giliran, take turns gitu ya. Atau misalnya saya mau menjawab atau saya mau minta izin apa-apa, saya nggak langsung bu guru gini, nggak, tapi angkat tangan dulu dan nunggu bu guru bilang apa, kemudian baru mereka menjawab atau bertanya ya. Kalau enggak, nanti kalau ada beberapa anak yang sangat pintar, mereka tidak tahu batasan tersebut, mereka akan cenderung menjadi blurting ya. Jadi apa-apa langsung jawab. Jadi kadang mungkin secara sosial teman-temannya nggak suka ya. Jadi anak kita tidak disukai oleh anak-anak yang lain. Nah, itu akan potensi sekali untuk bullying. Oke? Yang kedua, ability to sit more than 10 minutes. Jadi kemampuan anak untuk duduk. Nggak usah dengan diam, kadang-kadang mereka goyang-goyang ya nggak apa-apa lah. Kalau ada memang kebutuhan sensori. Lebih dari 10 menit. Ya. Karena untuk anak bisa belajar secara efektif, anak harus bisa duduk. Kalau anaknya lari keliling-keliling kelas, gimana bisa mereka belajar dengan efektif dan apa yang akan mereka pelajari, gitu ya. Terus tapi ngajarin anak untuk duduk itu bukan dengan paksaan, bukan diikat gitu ya. Ada caranya ya. Tapi anak itu butuh untuk bisa duduk dengan baik untuk bisa mengikuti kelas dan pelajaran ya. Kalau belum bisa berarti harus dilatih dulu untuk bisa ready untuk bersekolah. Yang ketiga, observational skills ya. Nah, ini adalah kemampuan mengobservasi ya. Jadi terkadang anak itu nggak paham ataupun mungkin dia lagi steaming, lagi apa, dia nggak dengar instruksi dari guru gitu ya, suruh ngapain. Nah, tapi kalau dia punya observational skill, dia bisa dia ngelihat orang lain, teman-temannya udah baris gitu ya. Nah, dia bisa mencontoh teman-temannya, ngelihat dari teman-temannya ya, berbaris kah atau beres-beres kah atau ngumpulin tugas kah atau teman-temannya semua pada diam nulis saat ujian gitu. Nah, itu kalau mereka missing, ketinggalan, mereka dengan mencontoh teman-teman di sekelilingnya, mereka bisa melakukannya gitu ya. Mereka bisa catch up lah. Nah, salah satunya juga menyontek sebenarnya juga observational skill sih. Oke, tapi itu in that way. Oke, nomor 4, group instructions dan following instructions. Kenapa itu penting ya?
Following instruction itu penting, karena kalau nggak bisa follow, mengikuti apa yang guru suruh, gimana caranya untuk belajar? Guru suruh buka halaman sekian, nggak ngerti juga. Nah, group instructions itu adalah instruksi secara grup, ya. Karena anak autis itu kebanyakan kan one on one kalau di terapinya, ya. Jadi padahal kalau di kelas, guru itu akan memberikan instruksi secara general, secara grup, secara satu kelas gitu. Ayo kelas, buka halaman sekian, atau kelas kita siap-siap untuk berbaris gitu ya. Nah, apakah anak paham bahwa guru itu ngomong ke seluruh kelas itu termasuk dirinya? Jadi nggak hanya teman-temannya gitu. Meskipun guru itu nggak memanggil spesifik namanya dia, ya. Jadi kalau guru ngajar di depan, ngajar bicara atau ngasih instruksi, itu ke semua anak, termasuk dirinya. Oke? Nah, yang nomor 5, independent skill. Ya, dalam arti anak bisa makan sendiri, nggak disuapin, ya, meskipun berantakan, bisa beres-beres tas sendiri, beres buku, inget taruh buku di mana gitu kan. Terus mau ke toilet juga bisa ke toilet sendiri, toilet kecil, toilet besar gitu ya. Bisa menulis secara mandiri, jadi nggak usah ditungguin di samping untuk nulis atau mesti dipegangin nulisnya gitu kan ya. Kenapa? Karena satu guru nggak mungkin handle satu anak kan. Satu guru itu menghandle begitu banyak murid di dalam kelas. Jadi nggak mungkin mengharapkan gurunya hanya fokus ke anak kita, kasihan anak yang lain keteteran. Oke? Yang keenam, verbal communication. Oke? Nah, kalau anak belum verbal dengan lancar, bagaimana mereka bisa survive di sekolah? Nanti juga apa harapan? Kadang ada orang berharap, orang tua berharap, aku mau sekolahin anak supaya bisa verbal. Sekarang pertanyaannya, adakah pelajaran di sekolah yang mendukung pembelajaran itu? Ada nggak sih pelajaran khusus untuk ngajarin anak untuk verbal? Atau cuma mengharapkan anak mencontoh dari teman-teman yang lain? Ya, mungkin saja bisa sih, kalau anaknya cukup high function ya. Terus apakah guru tahu caranya ngajarin anak untuk verbal? Itu kan bukan tugas guru, bukan tugas sekolah. Ya. Terus kalau anak nggak verbal, kalau ada apa-apa kan nggak bisa ngasih tahu. Ya. Jadi itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Nah, kalau konteks yang lebih saya katakan ini adalah konteks untuk SD ke atas ya. Kalau untuk TK mungkin masih lebih relax, masih yang playgroup, masih bisa main sana sini, masih nggak terlalu restrict gitu, nggak terlalu strict, masih cukup oke. Oke? Nah, yang ketujuh, motor skill. Dalam arti ini fine motor dan eye tracking. Oke? Nah, fine motor skill ini adalah kemampuan untuk motor halus dalam menulis. Nah, ada anak-anak yang mungkin pegang pensil aja belum bisa, menulis tracking juga belum bisa gitu. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak sudah bisa menulis dan mengcopy, mencatat dari papan tulis ya. Jadi kalau anak nggak bisa nulis, nggak bisa catat, mau belajar apa di sekolah? Ya. Terus gimana naik kelasnya? Naikin kelas terus sampai di satu titik, ya nggak akan bisa kekejar lagi ya. Eye tracking, jadi tracking mata ya. Nah, itu penting karena kita baca sesuatu, kita harus tracking kan dari huruf per huruf, kata per kata, suku ya, untuk menjadi kalimat kita harus tracking. Kalau kita nggak, apalagi kalau misalnya ada giliran membaca bersama, dia baca sampai mana, saya kemudian harus melanjutkan. Nah, kalau saya tidak men-tracking itu, yaitu anaknya juga nggak akan bisa melanjutkan ya. Terus mencatat dari papan tulis ya. Jadi untuk mencatat dari papan tulis, mata anak harus tracking antara lihat di papan tulis apa yang harus ditulis dan kemudian dia menuliskan. Nah, kemudian dia harus ingat sampai mana. Kadang-kadang kita mencatat pakai begini doang gitu kan. Jadi kita harus sana. Yang mana sampai mana. Jadi mereka harus tracking sampai mana, dan ini tangan pada saat bergerak pun harus ada trackingnya. Enggak, tulisannya udah nggak tahu kemana-mana. Oke? Kemudian juga perlu working memory.
dari anak kan pada saat itu tadi sampai di mana saya harus atau apa yang tadi saya dengar sampai di mana saya harus membaca. Oke. Yang kemudian adalah retell dan recalling skills ya. Nah, kalau belum bisa, bagaimana anak retelling call itu adalah menceritakan kembali apa kejadiannya dan mengambil memori yang sebelumnya gitu kan ya. Kalau belum nggak bisa, bagaimana bisa anak menjawab pertanyaan sederhana dan sosial. Contohnya, tadi makan apa? Atau kemarin kamu pergi kemana? Ya. Tadi ibu guru suruh apa? Ya. Kemudian retell itu adalah kita bertanya di sekolah tadi ngapain. Nah, kalau dia nggak bisa, gimana Cung? Kita bisa tahu apa aja yang terjadi di sekolah. Ya. Karena belum tentu gurunya guru yang sama terus di dalam kelas. Oke? Nah, kalau enggak juga nanti dia dibullying bagaimana? Gitu ya. Mereka juga nggak bisa ngasih tahu kita. Oke, yang terakhir, social thinking. Oke? Anak itu kita kan juga bilang anak pengennya anak belajar bersosialisasi. Nah, tapi anak bersosialisasi itu kan tidaklah semudah yang kita pikirkan, yang kita jalani gitu ya. Ada karena untuk bersosialisasi itu ada satu konsep yang abstrak. Kita harus memahami perspektif orang lain, cara berpikir orang lain, kemudian bahwa orang lain tuh punya pemikiran yang berbeda dengan kita, emosi yang berbeda dengan kita. Nggak bisa kita anggap semua orang punya pemikiran dan perasaan yang atau emosi yang sama dengan kita. Kemudian harus ada group plan, jadi ya topik pembicaraan secara grupnya apa, orang lagi ngomong apa, misalnya orang lagi ngomongin mobil, kita ngomongnya yang basket gitu kan nggak nyambung, lalu orang merasa kok nggak enak banget sih ini anak ngomongnya kok nggak nyambung banget sih gitu ya. Jadi harus sesuai dengan anak bisa mengikuti topik pembicaraan yang sedang berlangsung untuk bisa mengerti sampai kemana pembicaraan yang terjadi. Oke, untuk school readiness-nya sampai di sini. Sebenarnya ada satu cara lain adalah dengan banyak yang orang tua bilang, Bu gimana ya kalau misalnya saya pakai shadow teacher, bisa nggak? Bisa, boleh. Nah, asalkan shadownya tahu caranya. Karena kita kalau mau efektif, ya nggak bisa cari shadow sembarangan. Shadow yang harus punya kemampuan untuk mendampingi anak kita, karena dia shadowing sebagai bayangan, bukan sebagai babysitter. Ya, ini bisa kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, part berikutnya akan saya bahas mengenai satu persatu how-nya, bagaimana cara kita mengajarkan anak supaya ada boundary, terus supaya ada ability to sit, observational skill dan sebagainya. Bagaimana cara kita mengajarkannya. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.